Oke, di pekan ke-12 ini Persiraja bakal menghadapi Sriwijaya FC pada Senin 24 November 2025 pukul 20.30 ya. Nah, ini dia, kita berada di Stadion Hari Murtala yang merupakan kandang Persiraja Banda Aceh. Ya, ini menuju Tribun C dan di pemeriksaan tiket untuk para penonton sebelum masuk ke dalam stadion. Ya, mulai dari pemeriksaan gelang juga. Oke, ini dia, kita kembali lagi ke Stadion Hari Murtala Kota Banda Aceh. Ya, cuaca agak sejuk karena beberapa hari ini hujan ya di Kota Banda Aceh. Lihat, sudah beberapa pemain melakukan pelatihan.
koran tuh tadi ada koran. Koran. Bahaya, cukup berbahaya. Langsung saja flashing. Oh.
Gelandang memang posisi dia, gelandang bertahan. DMF. Gelandang bertahan itu. Fitra. Gol Sriwijaya FC menyamakan kedudukan. Penonton kecewa, gol seimbang Sriwijaya FC. Wasit menunjukkan pelanggaran setelah dicek VAR, kawan-kawan. Skor tetap pelanggaran Inomo yang di sini tadi ya. Pemain Sriwijaya protes karena dinilai ada pelanggaran. 1-0. Setelah gol dianulir wasit karena pelanggaran. Jaga adunan.
Gila ni kan. Tapi melawak aja. Ayah hai dubit je. Hai dubit dari Jauh dia nak je. Ayah pakai duit. Negak ni. Minit-minit pun tu hilang tu aja. Minit-minit pun babat paut. Ha. Kita aja kita kan.
yo. Amat tepi kau tengok lagi yo. Bicara amat tepi bukan dari Budi kita di ujung macam ujung je ini. yang lawan Lawan Dejan. Dejan. Ujung ini. Go! Ari dikurung. Offside. Nyaris saja. Offside. Cek VAR kayaknya, bakalan cek VAR nih, sepertinya offside ya. Tapi kalau gol ini bagus, 4-0, tapi kita lihat dulu bakal cek VAR atau tidak.
Wih. Amdi. Woi, bahaya kali itu. Oh, pelanggaran. Offside. Offside sit, offside sit. Rusak, rusak. Ada game mulia orang hijau ke tempat tanah. Yang enak. Lima kosong.
pertandingan usai. Saatnya konferensi pers pasca pertandingan. Go. Pertandingan sangat seru menurut saya ya. Di babak pertama memang dari awal kekuatan kita itu memang hanya pemain, rata-rata pemain kita itu kekuatannya hanya 60%. Saya masuk di sini pertama itu memang fisiknya yang berkurang, kita bisa nahan untuk di babak pertama, tapi babak kedua kita sudah berjuang tentang fisik. Menurut saya pertandingan sangat seru, sangat ini kita juga sempat mengulir tapi dianulir, tapi ya itulah sepak bola. Cuman memang ada urusan wasit yang sedikit yang kurang berpihak pada kita akhirnya, tapi kita enggak biasa dalam sepak bola seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depan kompetisi kita tambah baik lagi. Bersyukur untuk Tuhan kesempatannya masih bisa pada pertandingan malam ini berjalan dengan baik. Kami sebagai pemain juga mengakui itu kalau memang kita bisa bertahan sampai babak pertama dan babak kedua itu kita kondisi kita tuh bisa tapi kami dalam waktu tidak ini kami akan tambah fisik kita untuk bisa bermain dengan baik-baik. Antusias pertandingan malam ini sangat seru dan bersyukur aja biar semua Jaya ini memang membutuhkan semua lini, apalagi ada kemarin berita ada kira-kira 5-6 pemain yang sudah mengundurkan diri dari Jaya. Menurut saya, kalau saya nggak masalah gitu. Jadi kita cari yang baik, yang mau bertarung. Jadi kalau saya itu orangnya nggak pernah gadoli pemain lah, mau ini pemain nggak, pemain kalau dia punya hati pasti dia mau berjuang untuk Sriwijaya. Kita emang butuh hampir rata-rata semua lini untuk menghadapi kompetisi selanjutnya. Jadi saya memilih Sriwijaya karena yang pertama, Sriwijaya itu tim besar. Saya sebagai misalnya alumni Sriwijaya juga kan gitu, saya juga pernah bikin, kalau dulu saya kita main itu bagaimana, bingung kita bagaimana untuk selebrasi. Kalau sekarang kita bingung bagaimana cara menangkan pertandingan gitu. Jadi itu dulu dan sekarang ya. Tapi karena saya cinta Sriwijaya, karena saya peduli dengan Sriwijaya, saya berani istilahnya menaruhkan nama saya di sini. Tapi sekali lagi saya juga butuh dukungan semuanya. Kebetulan semua juga mendukung dan manajemen untuk putaran selanjutnya, karena setelah ini kita off hampir 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih. Itu mudah-mudahan kita ada dukungan dari manajemen untuk memperbaiki kekurangan tim Sriwijaya. Artinya coach tidak khawatir dengan Saya selalu orang yang senang tantangan. Saya tidak khawatir bagaimana itu yang terjadi. Saya bilang
kalau saya orangnya baik jelek itu Tuhan yang saya kasih, itu yang terbaik Tuhan kasih saya. Gitu. Pasti kalau saya berusaha nggak mungkin ini, pasti akan Tuhan kasih saya yang terbaik. Walaupun itu sejelek apapun itu suatu pelajaran dan Allah ngasih yang terbaik buat saya. Jadi menurut saya Allah itu tidak mengasih seseorang dengan baiknya saja, pasti dengan jelek. Mungkin dengan kejelekan kita bisa introspeksi diri dan sebagainya. Mungkin itu. Jadi apapun itu yang terjadi nanti Sriwijaya seperti apa, itu menurut saya itu yang terbaik dikasih Tuhan kepada saya. Itu. Insya Allah kita ini pasti kita ini karena kita memang butuh yang pertama butuh pemain, yang kedua butuh bensin. Gitu. Iya, Pak Menskom, kita bersyukur dengan kemenangan ini. Ini penting buat tim. Kemenangan yang sebelum libur, terus penting juga untuk menjaga persaingan di papan atas. Kita berharap pemain jangan cepat puas, perjalanan masih panjang. Kita lihat babak pertama memang sedikit sulit, mungkin pemain merasa beban. Ya, saya sudah sampaikan ke pemain dari awal, pertandingan seperti ini tidak mudah, tidak gampang meskipun mereka berada di papan bawah, dan kita juga sudah menganalisa tim lawan. Mereka selalu mampu menyulitkan tim lawan, dan itu sudah kita bicarakan di awal. Mungkin sedikit tempo agak rendah, itu yang membuat kita agak sedikit lambat di babak pertama. Tapi secara hasil kita bersyukur, kita berharap ada progres yang baik untuk memasuki pertandingan ke depan setelah libur 1 bulan ini. Terima kasih. Hasil laga malam ini. Intinya kami para pemain sangat bangga dan bersyukur bisa mendapatkan raih 3 poin di kandang. Intinya kami semua pemain akan bekerja keras lagi untuk pertandingan selanjutnya. Posisi walaupun kita menang hari ini, selisih kita dengan rute promosi itu peringkat 2 masih 5 poin. Bagaimana Coach Ayar melihat potensi atau peluang kita ini? Yang pertama, transfer window masih ada setelah 2 match ke depan ini. 2 match ini kita masih dengan squad yang lama. Untuk menghadapi transfer window, ya kita juga selalu berdiskusi dengan manajemen. Saya juga berharap manajemen bisa mendatangkan beberapa pemain berkualitas. Kita butuh untuk kedalaman squad, untuk tambahan, untuk bisa bantu tim di sisa pertandingan nantinya, karena pertandingan kita tahu juga masih banyak sekali, sekitar 11 match lagi ya. Kita masih ada 11 match, 2 match ini, kemudian lebih 14 match, sekitar 14 atau 15 match lagi. Jadi saya pikir kita butuh tambahan pemain. Mudah-mudahan manajemen bisa mendatangkan pemain-pemain yang berkualitas untuk jeda transfer window nanti. Pemain yang ingin di-request mungkin oleh Coach Ayar. Yang jelas kita butuh tambahan di fullback, kita butuh tambahan di keeper juga, kita butuh tambahan di gelandang, kita butuh tambahan di winger. Itu beberapa pos yang memang menjadi perhatian kita untuk menjadi tambahan. Striker. Striker selama ini kita memang punya stok, ada 3 striker. Kita tahu ada Connor, ada Fajar sedang masa pemulihan. Saya pikir kalau Fajar bisa cepat sembuh, saya pikir nggak ada masalah. Ada Kilo juga. Untuk pemain depan saya pikir udah cukup 3 pemain. Saya pikir mudah-mudahan dan Connor bisa fit dan ada momen untuk kita rotasi mungkin.
Kita memberi libur ke pemain menjalankan kompetisi yang padat sudah 12 match dan selama ini kita belum pernah ada libur. Kita memberi libur ke pemain 5 atau 6 hari. Kemudian pemain akan berkumpul kembali dan kita akan mulai seperti pre-season lagi karena kita punya waktu sekitar 1 bulan untuk pertandingan melawan Garuda Eksan dan Bekasi. Jangan lupa subscribe channel YouTube Vlog Jurnalis Kutaraja, catatan seorang jurnalis.